Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman sekalian, kembali lagi dengan saya di channel ini, channel Abdus Somad Al-Batawi. Kali ini di hari Rabu ya, saya ingin sedikit membahas karena beberapa ada yang bertanya kepada saya masalah pemakaian mukena ya. Ya permasalahan ini sebenarnya sudah lama, cuma memang kan ada saja orang yang bertanya, maka saya rasa perlu untuk menjelaskan dengan detail ya. Nah, baik, permasalahan mukena sambungan ya. Mukena sambungan, apakah itu bermasalah atau seperti apa? Baik, saya akan membahas ini dari kitab Bughyatul Mustarsyidin. Ini kitab kumpulan fatwa yang dikumpulkan oleh Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Al-Masyhur Ba'alawi. Beliau adalah mufti di Hadramaut ya. Ini kitabnya saya scan ya, karena saya tidak menjumpai di Maktabah Syamilah. Ini kitabnya yang aslinya itu hasil scan foto saya dan scan saya, dia warnanya seperti ini ya. Nah, saya scan hanya satu halaman ya. Langsung saja pada di sini tahun 95 ya kalau nggak salah, saya lupa ini. Nah, ini halaman 34 di bagian masalah yang ya. Masalah ya di sini. Baik, saya baca dan sedikit saya akan menjelaskan, mudah-mudahan bisa memberikan kefahaman. Masalah ya, qauluhum, perkataan ulama, yushtaratu satru min a'lahu wa jawanibihi, disyaratkan menutup dari bagian atas. Hu-nya ini di sini aidnya kepada satir atau musolli, kita baliknya ke musolli aja. Disyaratkan menutup dari atas orang yang sholat, wa jawanibihi, dan bagian samping ya, atas dan samping ya, samping badannya. La min asfalihi, bukan bawah. Jadi kalau orang sholat itu diwajibkan, termasuk syarat sah sholat adalah menutup bagian atas aurat ya, dan juga bagian samping. Kalau bawah tidak disyaratkan. Ini domir tadi kembali kepada satir atau musolli. Nah, kemudian beliau menjelaskan lagi, wal muradu bi a'lahu, yang dimaksud dengan a'lahu, bagian atas musolli itu apa? Alal kilal maknain, makna yang tadi ini satir atau musolli. Kalau fi haqqir rajul, kalau atasnya auratnya orang laki-laki, maka as-surrah ya. Maka bagian atasnya adalah pusat, wa muhadhiha, dan yang sejajarnya ya. Kalau katakan ini pusatnya, maka ini bagian sekelilingnya ini adalah atasnya. Ya, kemudian mana tadi? Nah, dan wabi asfalihi, yang dimaksud dengan bagian bawah aurat laki-laki adalah ar-rukbatani, dua lutut, wa muhadhihima, dan yang sejajarnya, ngelilinginya itu ya. Nah, katakanlah ini lutut ya, maka samping-sampingnya ini ya, itu bagian bawah ya. Maka tadi kalau bagian atas itu wajib tutup, bagian bawah tidak wajib ditutup. Nah, sedangkan wa bijawa nibihi ma baina dzalik, wa bijawa nibihi ma baina, kalau jawanibnya itu berarti antara, jadi kalau saya katakan ini adalah pusatnya, ini adalah lututnya, maka ini yang antara
pusat dengan lutut ini adalah samping aurat. Maka yang wajib ditutup adalah atas dan sampingnya sini ya, yang ininya. Kemudian wa fi haqqil mar'ah bi a'lahu ma fawqa ra'siha. Nah, kalau bagian atas kalau untuk perempuan itu adalah ma fawqa ra'siha, bagian atas kepalanya. Oke, ini saya ada gambar ya biar enak. Berarti dia ininya sininya ya, bagian atasnya. Kemudian tadi mana waman kibaiha wasa iri jawani bi wajihiha. Jadi kalau untuk perempuan itu bagian atas itu dia adalah atas kepalanya, atas pundaknya, dan seluruh samping menyamping sisi-sisi dari mukanya. Ini yang dimaksud bagian atas untuk perempuan. Kemudian wabi asfalihi, bagian bawahnya orang sholat tapi perempuan, ma tahta qadamaiha, ya, apa yang berada di bawah telapak kakinya sini ya. Kemudian wabi jawanibihi, dan yang dimaksud dengan samping, bagian sampingnya orang sholat si perempuan ini adalah antara ini tadi kan, berarti kan atas itu kepala, wajah, dan pundak. Kalau bawah itu di bawah sini. Nah, maka bagian samping itu antara sini, dari sini, mulai sini ya, sampai ke sini. Maka yang wajib ditutup adalah dari atas sini, muka tidak wajib ya. Kemudian samping sini. Ya. Maka sebelum saya baca saya jelaskan, sehingga kalau kepala terbuka maka aurat terbuka tidak sah. Pundak terbuka maka tidak sah. Nah, di sini seandainya sedang berdiri ya. Kemudian jilbabnya ini tertiup angin. Ini kita gambarannya orang sholat hanya pakai jilbab saja, atau mukena yang hanya segini. Ya. Ketiup angin sehingga nampaklah lehernya atau sebagian rambutnya ya. Maka ini juga termasuk terlihat dari samping ya, walaupun kelihatan dari bawah nih longgar, dia misalnya ketiup ya gitu sehingga terbang, sehingga tajafi itu longgar, menjauh, sehingga menjauh nih si jilbabnya ini ketiup, maka terlihat sebagian lehernya atau rambutnya, maka itu nampak walaupun dari bawah sini, itu juga termasuk kelihatan dan membatalkan sholat. Nah, kemudian beliau melanjutkan wahina idzin law ru'iya sadrul mar'ati, kalau dada wanita terlihat ya, nampak, min tahtil khimari, dari bawah khimar ya, kerudungnya. Kenapa terlihat? Litaja fihi anil komisi, karena dia berjauhan ya. Inda nahwi ruku, lagi ruku kan jilbabnya itu turun ya, atau mukenah yang potongan itu dia turun, sehingga akan kelihatan dadanya, sebagian dadanya atau sebagian rambutnya lah ya, atau sebagian daripada lehernya ya. Maka di sini langsung jawab batalat sholatuha, batal sholatnya. Atau kasus yang lainnya adalah awit tasa'al kummu ya. Kum ini lengan ya. Lengannya itu lebar ya, segini. Sehingga ketika dia takbir Allah gini, seperti ini, terjadilah seperti ini. Ini kan batasannya hanya sampai sini ya. Nah, ini kelihatan ketika dia takbir gini, kelihatan ya, takbir seperti ini kelihatan. Harusnya dia menggunakan manset atau yang bertali ya, sehingga dia bisa menutup. Tapi karena longgar, di ketika takbir Allah, begini kelihatan. Makanya wanita-wanita yang sering selfie di medsos, dan dia sering, saya lihat begini. Nah, ini kan aurat ya. Walaupun berjilbab tapi ininya ini kelihatan ya. Ini aurat, termasuk aurat ya.
Maka kalau ketika sholat ya dia bertakbir, dia pakai mukena yang ada lengannya, atau tidak pakai mukena tapi pakai baju. Nah, ketika itu dia takbir gini, ini kelihatan, maka dia batal sholatnya karena sebagian aurat terlihat, sehingga seharusnya dia pakai manset ya, atau ya manset lah ya, seperti ini, sehingga dia lebih menutup. Nah ini kata beliau bihaitsu tura minhul aurah ya, maka batalat sholatnya batal gitu ya. Jadi dua kasus itu ini biasanya terjadi pada mukena potongan yang memang separuh dia. Gini saya kasih gambaran. Ini bukan mukena potongan, ini jilbab ya. Orang yang sholat pakai jilbab, kalau ketika ruku atau sujud jilbabnya turun sehingga akan nampak sebagian lehernya atau rambutnya, maka batal. Ya. Atau tadi lengannya longgar sehingga kelihatan ketika sholat, ini juga batal. Itu ya. Kemudian di sini, nah kemudian beliau menolak pendapat sebagian yang berpendapat yang tidak sependapat dengan beliau. Kata beliau ini, faman tawahama, barang siapa yang menyangka annadzalika, yang disebutkan itu tadi, bagian samping tadi yang kelihatan, minal asfal faqad akhta. Kalau dia menyangka itu termasuk bagian bawah, maka dia, orang yang menyangka itu salah. Kalau misalnya kelihatan leher dari bawah kerudung itu dianggap dari bawah ya, maka salah, karena bagian sini adalah bagian samping. Nah, dan seterusnya, ini bisa dibaca teman-teman sekalian. Jadi di sini yang saya tangkap adalah karena bagian sini, bagian dari mulai sini sampai sini, ini termasuk bagian samping yang wajib ditutup. Kalau tersingkap, baik ketika berdiri atau ketika sujud atau ketika ruku, kelihatan sebagian auratnya, maka dalam mazhab Syafi'i itu membatalkan sholat. Ingat, ini dalam mazhab Syafi'i. Nah, ini sering terjadi pada orang yang sholat pakai mukenah sambungan atau tidak pakai mukenah ya, pakai begini aja. Ini lebih hati-hati ya teman-teman sekalian. Kemudian bagaimana kasusnya? Sekarang di Indonesia itu banyak sekali, sudah umum orang pakai mukena sambungan ya. Sah nggak sholatnya? Tadi saya bilang itu dalam mazhab Syafi'i. Ternyata dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab ya, ini jilid 3 halaman 167, di sini disebutkan fi madhhabil ulama fi satril aurah fi shalah. Di sini menjelaskan tentang pendapat para ulama mengenai menutup aurat dalam sholat. Nah, faqad dzakarna annahu syartun indana. Telah kami sebutkan, musannif menyebutkan bahwasanya menutup aurat itu syartun, syarat. Jadi syaratnya harus ada dari awal sampai akhir. Indana dalam mazhab Syafi'i ya. Wa bihi qala Daud, dan dengan pendapat ini Daud Al-Zahiri sependapat. Wa qala Abu Hanifah, dan Imam Abu Hanifah beliau berkata, in wahara rubu'ul udwi sahhat salatu. Kalau nampak seperempat dari bagian sahhat salatu, kalau auratnya ini, bagian aurat berarti anggota badan, misalnya tadi lehernya atau rambutnya kelihatan tapi seperempat, sahhat salatu menurut Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, ini masih sah ya. Tapi wa in zada lam tasihha, kalau lebih dari seperempat enggak sah. Nah, ternyata mazhab Abu Hanifah lebih ringan ya. Jadi kasus yang terjadi pada masyarakat itu masih bisa dimaafkan dengan alasan satu, mereka tidak tahu, yang kedua masih ada ulama yang membolehkan. Tetapi teman-teman sekalian, bagi kita yang udah tahu dan kita bermazhab Syafi'i, maka hindari hal yang itu ya. Jadi kita tetap pakai aturan sebagaimana mazhab Syafi'i ya. Maka tadi kalau seandainya pakai mukenah
atau tidak pakai mukena, sholatnya ini harus tertutup bagian sininya. Kemudian untuk mukena potongan, seandainya pun pakai mukena potongan, maka setidaknya bagian dalam itu, bagian dada itu sudah tertutup, atau pakai jilbab yang kecil sehingga menutup rambut dan bagian dada, sehingga kalaupun dia ketika sujud atau ruku bagian mukena ini terbuka, maka tetap tidak nampak. Begitu kurang lebih yang dapat saya sampaikan, teman-teman sekalian. Sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa mencerahkan. Kalau seandainya ada yang masih kurang paham atau salah saya dalam menjelaskan, dalam mengartikan, memberikan makna atau menyampaikan, mohon koreksinya. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.